kita sudah masuk ke bab keempat ya, atau minggu keberapa lah ya. Jadi kita sudah masuk ke bab keempat tentang keseimbangan dan struktur pasar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita bahas dulu ya. Apa sih itu permintaan ya? Permintaan pasar ya. Nah, permintaan pasar atau pengertian dari permintaan ya. Permintaan adalah segala sesuatu atau barang dan jasa yang diminta oleh konsumen ya. Semua barang dan jasa yang diminta atau dibutuhkan oleh konsumen itu merupakan permintaan. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang komplementer dan substitusi. Jadi harga barang komplementer itu pelengkap, substitusi itu pengganti. Jadi yang mempengaruhi permintaan itu harga barang komplementer dan substitusi. Contoh, saya mau buat teh. Berarti saya memerlukan gula dan teh. Nah, itu berarti saya menginginkan barang gula dan teh ya, tentu ada airnya ya, air hangat. Selanjutnya jumlah pendapatan. Nah, jumlah pendapatan ini juga mempengaruhi permintaan, karena jika pendapatan tinggi maka permintaan pun tinggi. Contoh, gaji saya besar 30 juta, otomatis permintaan saya banyak dong. Permintaan ke salon, permintaan jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Barang-barang yang saya beli pun mahal. Permintaan gaji pegawai saya seperti itu. Nah, itu merupakan dipengaruhi dari jumlah pendapatan. Jika pendapatan saya kecil, maka permintaan pun dikit. Buat ke salon nggak punya duit. Buat gaji pegawai juga nggak punya, karena nggak punya pegawai ya kan, karena gajinya kecil. Terus mau beli barang-barang yang nggak penting juga enggak. Kayak berlian juga nggak saya beli. Kenapa? Karena memang pendapatan saya sedikit, tidak seperti artis-artis kita ya yang pendapatannya lebih. Mungkin dia beli mobil Lamborghini, berlian gitu. Kalau yang pendapatan rendah nggak usah. Selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan. Jika jumlah penduduknya besar seperti Indonesia, terbesar keempat di dunia, otomatis permintaan akan bahan makanan akan meningkat. Karena kita pasti membutuhkan yang namanya beras, sayuran, telur ya kan? Karena setiap orang butuh makan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan tradisi atau mode. Jadi, perubahan tradisi atau mode itu mempengaruhi. Contoh, saat pandemi ini atau saat virus corona ini menyebar, siswa kalian semua diwajibkan untuk belajar di rumah ya, menggunakan daring. Nah, kalau menggunakan daring otomatis harus punya handphone, kalau tidak harus punya laptop. Kalau nggak punya ya nggak bisa, harus ke sekolah. Gimana caranya kalian ke sekolah? Harus ikut pembelajaran ya, seperti itu. Itu berarti permintaan berdasarkan tradisi, mode ataupun selera ya. Harapan itu ekspektasinya saya mau beli saya mau beli laptop ya, untuk mempermudah proses saya mengajar. Nah, itu ekspektasinya. Nah, nanti harapannya juga akan mempermudah, tapi kenyataannya seperti apa gitu ya, itu namanya permintaan ya. Selanjutnya hari raya. Nah, hari raya ini permintaannya bervariatif ya. Kalau Idul Fitri kita membutuhkan apa? Paling laris apa? Idul Fitri paling laris tuh baju lebaran ya kan, mukena, sarung, kue-kue, ketupat, daging ayam, daging sapi gitu ya. Itu semua permintaan pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, kalau Natal apa? Natal yang diperlukan pernak-pernik, boneka, kado seperti itu ya. Nah, selanjutnya kondisi politik dan sosial. Kondisi politik dan sosial juga mempengaruhi permintaan, apalagi kalau musim kampanye pilkada atau pilpres, itu banyak sekali permintaan stiker lah, permintaan baliho, permintaan banyak ya macamnya.
Selanjutnya, pengertian dari penawaran. Nah, penawaran adalah barang dan jasa yang ditawarkan dari produsen ke konsumen. Nah, kalau permintaan tadi kan segala sesuatu barang yang diminta, yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Belinya di mana? Belinya di produsen. Kalau penawaran berarti barang yang ditawarkan dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi mempengaruhi penawaran. Contoh sekarang, zaman sekarang nih, zaman sekarang itu kan kita nggak boleh, pandemi ini kita nggak boleh keluar rumah. Apa teknologinya? Belanja online, ya. Orang kalau nggak punya aplikasi, mohon maaf ya saya sebut merek, Lazada, Shopee, itu susah ya. Karena apa? Sekarang sudah kemajuan zaman, belanja tidak perlu kita ke toko, tapi diantar online. Kamu mau beli makanan pun bisa online, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi. Biaya produksinya dilihat. Zaman pandemi ini kalau harga-harga naik, otomatis bahan-bahan naik, otomatis biaya produksi ikut naik, ya. Apalagi demo saat sekarang, demo demo kenaikan upah itu juga sangat mempengaruhi biaya produksi. Kalau upahnya naik, otomatis biaya produksi ikut naik karena gaji pegawai, ya, nanti masuk dalam biaya produksi. Selanjutnya persediaan sarana dan prasarana produksi. Jika harga bahan mentahnya atau bahan bakunya mahal, pasti penawarannya pun ikut mahal. Selanjutnya peristiwa alam, ya, peningkatan jumlah produksi juga atau peningkatan jumlah produsen. Selanjutnya peristiwa alam. Peristiwa alam juga dapat mempengaruhi harga yang ditawarkan. Contohnya peristiwa alam banjir. Banjir itu mengakibatkan kerusakan sawah. Nah, kalau sawahnya rusak, otomatis padinya tidak siap panen. Kalau tidak siap panen, otomatis kita kekurangan beras. Kalau beras sudah langka, otomatis harga beras ikut naik, ya, seperti itu. Selanjutnya ekspektasi. Ekspektasi itu harapan dari produsen ke konsumen, ya, harapannya seperti apa. Lalu harga barang dan jasa. Nah, untuk pengertian permintaan dan penawaran, saya rasa kalian sudah mengerti, ya. Kalau kalian nggak mengerti, nanti kalian bisa lihat videonya lagi. Kalau nggak, kalian bisa buka di buku paket di halaman dari halaman 131, buku paket ekonomi, ya, dari halaman 131. Nah, selanjutnya kita ke fungsi permintaan, ya. Fungsi permintaan nih, ya. Jadi fungsi permintaan rumusnya adalah P dikurangi P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurangi Q1, Q2 dikurangi Q1. P apa sih? P adalah price bahasa Inggrisnya. Price adalah harga barang, ya. Q adalah jumlah, ya. Bahasa Inggrisnya adalah quantity, ya. Selanjutnya P1 harga awal. Jadi ini harga awal 1000, ya. P2 ini P2 500. Jadi harga setelah perubahan. Berarti ini P1, ini P2. Nah, selanjutnya Q adalah Q1 adalah jumlah awal. Nih, Q1 jumlah awal sebelum perubahan. Selanjutnya Q2 adalah jumlah setelah mengalami perubahan. Q2. Ya, enak. Nah, kita menggunakan rumus di sini, ya. Rumusnya kita masukin. Ini kita pindahin ke atas, kita masukin P dikurang, kita mencari fungsi permintaan, ya. Kita mencari fungsi permintaan P sama dengan P1 nya kita masukin 1000. Selanjutnya P2 nya 500 dikurang P1 nya 1000, ya. Jadi P dikurang P1 nya 1000, lalu P2 nya 500, P1
satunya 1000 ya, sama dengan Q satunya berapa? Q satunya 10, Q 2-nya 5, dan Q satunya 10. Nah, ini kita kalikan silang ya. Coba kita kalikan silang. Ini dikali ini dikali ini. Coba ini dulu. 5 dikurangi 10 berapa? Min 5. Nah, ini berarti pasangannya ke sini ya. Ini pasangannya ke sini. Berarti P min 1000 kurung tutup. Dengan ya. Selanjutnya 500 dikurangi 1000 min 500 ya, sama dengan. Lalu Q min 10 ya, sama dengan. Nah, kita kalikan. Ini dikali ini ya. Min 5 dikali P, min 5P ya. Ingat, min dikali min jadi plus. 5 dikali 1000 jadi 5000 sama dengan. Nah, ini kita kalikan. 500 dikali Q, min 500 dikali Q berarti min 500 Q. Nah, min dikali min jadi plus ya. 500 dikali 10 berarti 5000. Nah, coba min 5P sama dengan min 500 Q plus 5000 min. Ini berubah ruas ya. Berubah ruas ke sini jadinya min ya. Ini tetap, ini kalau garisnya begini disama dengan ini tetap min 500 Q. Ini juga tetap 5000 Q. Nah, ini 5000 pindah ruas ke sana jadi seharusnya plus jadi min ya. Min 5000. Nah, min 5P, min 5P jadi min 500 Q. Nah, 5000 plus 5000 dikurang 5 min 5000 berarti 0 ya. Berarti kalau 0 nggak usah diisi. Berarti P sama dengan min 500 Q dibagi min 5. P sama dengan ini berapa? Plus jadinya 100P. Maaf ya, 100 Q ya. Jadi fungsi dari ini kita dapat fungsi permintaan P sama dengan 100 Q. Nah, ini berlaku untuk fungsi permintaan dan penawaran ini tetap ya. Jadi baik permintaan maupun penawaran rumusnya pakai yang ini ya, berlaku. Jadi untuk secara keseluruhan baik permintaan maupun penawaran. Ini namanya matematika ekonomi atau ekonomi matematika. Ada ekonominya, ada matematikanya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sampai di fungsi permintaan ini ya. Hasilnya adalah P sama dengan 100 Q. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum